Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matuk Hidayat. Saya berasal dari UJJ Palembang dan NIM 0515871189. Saya berasal dari jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saya akan menjawab pertanyaan tugas 3. Yang pertama itu mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting. Yang kedua, kategori adaptor mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh. Yang ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik. Nomor 1 yaitu tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting karena yang pertama untuk mengarahkan pesan dan yang dengan tepat, yang kedua untuk efisiensi dan proses komunikasi, yang ketiga untuk mendukung pencapaian hasil yang diinginkan, yang keempat untuk membangun hubungan yang efektif, yang kelima untuk meminimalkan konflik dan kesalahpahaman, yang keenam untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Untuk nomor 2 yaitu ada 5 kategori dalam adaptor. Setiap orang mengadopsi inovasi pada tingkat yang berbeda, ada yang singkat dan bahkan ada yang bertahun-tahun. Maka dari itu dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama untuk pelopor atau inovator, yang kedua untuk penerap dini dan atau early adaptor, yang ketiga untuk penerapan awal atau early majority, yang keempat adalah penerapan akhir atau latent majority, yang kelima untuk penolak atau laggard. Sehingga yang harus diperhatikan oleh para penyuluh adalah penerap dini atau penerap awal, karena golongan penerap dini biasanya memiliki pengikut yang banyak di daerahnya yang dianggap contoh dan teladan. Dan golongan yang kedua yaitu penerap awal karena kedudukannya dalam masyarakat. Nomor 3 yaitu pendekatan atau strategi dalam penyuluhan pertanian merupakan suatu model tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa jenis pendekatan penyuluhan pertanian yang telah dikembangkan, caranya yaitu pertama pendekatan konvensional, pendekatan latihan kunjungan, pendekatan perguruan tinggi, dan pendekatan komunikasi dan sistem terpadu, pendekatan pertanian terpadu, pendekatan pembangunan desa terpadu, dan pendekatan otonomi daerah atau pendekatan partisipatif. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun jenis pendekatan yang dipilih harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta disesuaikan dengan arah dan perkembangan penyuluhan saat ini. Pendekatan yang menurut saya paling baik adalah pendekatan otonomi daerah atau partisipatif. Karena program yang bersifat seragam nasional diubah menjadi spesifik lokal sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keadaan sekitar, dan sumber daya di daerah sekitar. Dengan keterlibatan masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap menikmati hasil sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani secara mandiri. Peran penyuluh dalam pendekatan ini adalah sebagai pendamping atau mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dengan masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.